Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Masih melanjutkan Dongwon Dunia Roh dan video kali ini menjadi part ke-17. Pada pembahasan akhir di part sebelumnya, Kakak Titan berlutut di hadapan Tansan. Ia sangatlah yakin Tansan ini merupakan putra dari Tang Hou, seorang dahulu terkuat yang sangat ia segani. Dan sebagai wakil direktur, Guru Zhouji mengundang mereka untuk beristirahat di akademi. Kemudian Guru Zhouji meminta Tangsan untuk memilih dari kedua tamu itu, siapa yang pertama kali akan ia temui. Tangsan lebih mengutamakan untuk menemui kakek Titan karena ia berharap kakek Titan mampu menjawab rasa penasaran dirinya tentang ayahnya. Kakek Titan telah menganggap Tangsan sebagai tuannya, jadi ia sangat menyesal dan meminta maaf karena sebelumnya ia telah menyakiti Tangsan. Namun, Tangsan masih belum mengerti maksud dari kakek Titan ini yang memperlakukannya sebagai seorang tuan yang sangat dia hormati. Sedangkan Tangsan sendiri menganggap dirinya hanyalah keturunan dari rakyat jelata. Kemudian kakek Titan mulai menjelaskan sedikit demi sedikit kalau sebenarnya Tang Hou ayahnya Tangsan merupakan tuannya. Dengan kata lain, kakek Titan ini adalah pelayan dari Tang Hou. Dengan palu Hautian di tangan Tangsan, kakek Titan sangatlah yakin jika Tangsan adalah putra dari tuannya. Karena senjata spiritual palu itu hanya seorang keturunan dari sekte Hautianlah yang memilikinya. Dan masih menjadi pertanyaan bagi Tangsan, kenapa ayah dan gurunya sendiri tak pernah memberitahukan itu semua, dan malah menyuruhnya untuk merahasiakan serta menyembunyikan marital polnya itu dari orang lain. Kakek Titan dibuat prihatin dengan Tangsan, sebagai putranya pun tak mengenal sosok sebenarnya dari ayahnya sendiri. Dan kakek Titan penasaran dengan masa-masa di saat Tangsan masih bersama ayahnya. Tangsan menceritakan bahwa sejak kecil dirinya hidup di desa Hensun, sebuah desa terpencil dengan ayahnya yang berprofesi sebagai pandai besi. Kakek Titan sangat terpukul dan bersedih setelah mengetahui tuanya yang hidup dalam penderitaan sebagai pandai besi, sebuah pekerjaan yang tidak pantas dikerjakan oleh seorang tangguh yang paling ia hormati. Kemudian Tangsan memperlihatkan sebuah surat yang ditulis sang ayah sebelum ayahnya itu pergi meninggalkannya. Di dalam surat itu tertuliskan, Tang Hou berpesan kepada putranya bahwa surat itu menjadi tanda jika dirinya telah pergi. Tang Hou menganggap kalau dirinya sudah tak berguna lagi dan berharap Tangsan bisa menjadi yang terkuat. Namun di sisi lain, ia juga menginginkan Tangsan tidak menjadi kuat. Dan pernyataan itu masih menjadi tanda tanya. Maksud dari Tang Hou yang tak menginginkan putranya menjadi yang terkuat, sementara ia juga mengharapkan putranya tumbuh menjadi yang terkuat. Dan Tang Hou memintanya untuk menentukan pilihannya sendiri. Jika suatu saat nanti Tangsan merasa profesi sebagai guru spiritual tidaklah baik, maka Tang Hou meminta Tangsan supaya pulang kembali ke desa dan menjadi pandai besi seperti dirinya. Dan Tang Hou berpesan untuk tidak mencari keberadaannya, karena suatu saat nanti keduanya pasti akan bisa bertemu kembali. Kakek Titan tak dapat lagi membendung kesedihannya di saat ia membaca tulisan tuannya yang menganggap dirinya sudah tak berguna lagi. Sementara kakek Titan menganggap Tuan Tang Hou ini adalah seorang yang sangat terhormat, yang kedudukannya sudah bagaikan pemegang langit dan bumi. Tangsan menanyakan apa yang telah terjadi pada ayahnya, seorang dari klan Hautian namun hidup di sebuah desa terpencil bersamanya. Namun kakek Titan tak begitu mengetahui tentang apa yang telah terjadi pada tuannya. Tetapi ia hanya bisa memberitahukan jika yang perlu Tangsan ketahui tentang ayahnya, yaitu keberadaannya sangatlah kuat di dunia. Sembari berlutut di hadapan Tangsan, kakek Titan memberitahukan bahwa klan kekuatan merupakan salah satu klan pelayan yang dimiliki sekte Hautian. Dan dengan sebab Tang Hou telah meninggalkan sekte Hautian, maka mereka memutuskan untuk hidup mandiri di kota Tiaondou itu. Dan dengan kemunculan Tuan Muda alias Tangsan, kini semua pasukan klan kekuatan yang berjumlah 217 ahli spiritual akan senantiasa bersedia sampai mati melayani Tuan Tangsan. Lalu mereka bertiga menyatakan diri sampai mati akan selalu bersedia melayani Tangsan. Namun Tangsan menganggap kakek Titan tetaplah sebagai seorang leluhur yang harus ia hormati, sedangkan Tai Long akan tetap menjadi temannya. Kemudian Tangsan pamit akan pergi menemui Patrakning dari klan Tujuh Harta. Dan kakek Titan memberitahukannya yang seperti Tuan Tang Hou katakan kepadanya, bahwa dia harus selalu berhati-hati dengan Patrakning. Karena Patrakning ini merupakan seorang yang sangat cerdas dan tentunya juga sangat licik. Tangsan menemui Patrakning. Pertemuan itu bermula dari Tangsan yang memberikan kesan baik kepadanya saat di pelelangan. Dan Patrakning mengetahui tentang Tangsan dari putrinya Ning Rorong. Namun, ia sangat tidak menyangka kalau Tangsan adalah seorang putra dari Tang Hou yang merupakan kenalan lamanya. Lalu, Patrakning mengatakan fakta yang membuat Tangsan sangat tercengang. Jika Tang Hou adalah seorang dulu termuda yang mendominasi benua. Tangsan sangat tidak menyangka jika ayahnya yang ia ketahui hanyalah seorang pandai besi yang pemabuk. Ternyata seorang dulu yang mendominasi, alias seorang dulu yang kedudukannya di atasnya para dulu. Tangsan pun tak mengetahui keberadaan dari ayahnya yang sekarang. Namun yang pasti, dalam kepergiannya itu Tang Hou tak mungkin kembali ke sekte Hautian. Entah apa alasannya, namun Patrakning tak dapat memberitahukannya, karena kepastiannya hanya Tang Hou lah yang mengetahuinya.
dan maksud kedatangan Batakning ini karena sebelumnya ia sangat tertarik dengan senjata tersembunyi buatan Tangsan, dan ia berencana akan membeli rancangan pembuatannya. Namun Tangsan tak dapat menjual rancangan tersebut karena rancangan dari senjata itu masih dalam proses penelitiannya, dan Tangsan hanya bisa memberikan cara pembuatan dari bagian dasarnya saja. Sementara proses perakitannya sampai tahap terakhir, dia sendirinya lah yang akan menyelesaikannya. Dengan alasan ia tak mempunyai waktu untuk itu semua, karena dirinya sekarang masih harus terus berlatih dan meningkatkan diri sebelum turnamen diadakan. Dan dengan sedikit negosiasi, akhirnya Batakning memutuskan untuk memenuhi seperti yang Tangsan inginkan dan membayar Tangsan dengan upah yang sangat besar. Hal itu membuktikan jika Tangsan mempunyai kejeniusan di atas rata-rata dan mampu mengalahkan Batakning dalam hal berbisnis yang terkenal dengan kecerdikannya itu. Dan Batakning tak meragukan lagi kebenaran Tangsan yang merupakan putra dari Tang Hou. Namun, ia sangat tidak menyangka setelah kepergian Tang Hou dari Sekte Hautian, ternyata Tang Hou mempunyai rencana untuk menumbuhkan seorang anak yang sangat berbakat. Hal itu membuat Dolu Tulang selalu iri dan sedikit tidak terima dengan klan Hautian, yang sedari dulu selalu lebih unggul dibandingkan klan Tujuh Harta. Sehingga Dolu Tulang mempunyai kekhawatiran jika Tangsan akan tumbuh menjadi Dolu yang mendominasi dan mengancam kedudukan klan Tujuh Harta. Tetapi Batakning langsung menghapus kekhawatiran itu karena kondisi benua spiritual yang sekarang sudah berangsur membaik dengan tidak adanya lagi persaingan dan pertempuran antar klan. Dan ia juga mulai mendapatkan petunjuk akan ada perubahan besar yang terjadi pada benua spiritual. Sehingga yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah menyatukan kembali ketujuh dari klan besar. Di malam harinya Oscar menemui Ning Rorong dan mengungkapkan ketulusan hatinya. Dan terlihat Oscar berlari dengan hati yang sangat bahagia karena menganggap masih mempunyai alasan dan juga kesempatan untuk mendapatkan persetujuan dari ayahnya. Di saat yang sama, tiba-tiba Batakning datang menghampiri putrinya. Ia sangatlah puas dengan peningkatan kemampuan dan perubahan dari sikap Ning Rorong, yang tentunya ke arah yang lebih baik setelah hidup di akademi itu. Dan ia berpesan kepada Ning Rorong agar ia lebih dekat dengan Tangsan, karena hanya dari Tangsan dan akademi itulah ia bisa belajar banyak hal. Kemudian ia pergi menemui Oscar dan akan memberitahukannya tentang aturan sekte. Entah aturan apa yang harus Oscar ketahui, namun Ning Rorong khawatir jika nanti Oscar sangat kecewa kepadanya dan tidak semangat lagi dalam berlatih. Sehingga karena hal itu, ia memutuskan untuk memberitahukannya di waktu yang tepat setelah selesai mengikuti turnamen nanti. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba datang Demo Boy yang terlihat sangat bahagia. Dan dengan sedikit aneh, ia langsung memeluk Tangsan. Ia sangat berterima kasih karena ternyata berkat kemampuan dari bunga langka pemberian Tangsan, sekarang dirinya telah mencapai level 43 dan itu menjadi sebuah keberuntungan bagi mereka semua karena sebentar lagi akan mengikuti sebuah turnamen besar. Sebagai ketua tim, Demo Boy memberi semangat dan memotivasi mereka semua untuk menaikkan level sampai 40 sebelum turnamen diadakan dan selalu memegang prinsip untuk menjadi juara. Setelah itu datang Guru Sogeng untuk memanggil Tangsan. Ia mulai memberitahukan semua apa yang harus Tangsan ketahui tentang diri dan ayahnya. Bermula di saat Tangsan masih kecil dan belajar di Akademi Duosing. Kala itu, Guru Sogeng sudah menganggap Tangsan sebagai muridnya. Setelah mengetahui jika ia mempunyai senjata spiritual ganda, namun saat itu ia masih belum yakin jika senjata spiritual keduanya berupa palu. Sampai Tang Hou sendiri yang datang menemuinya dan berpesan untuk menjaga Tangsan. Kemudian memberikan sebuah rencana yang menjadi lambang peringkat tertinggi dari kantor senjata spiritual. Dan kala itu Guru Sogeng sangatlah mengenali dan mengidolakan sosok Tang Hou, seorang dulu termuda yang mendominasi. Dan perlu kita ketahui, rencana itu mempunyai 6 tanda yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama melambangkan 3 dolu yang mendominasi oleh kantor. Dan 3 dolu selain itu merupakan dolu yang mendominasi di antara 7 sekte besar. Lambang pedang mewakili dolu dari sekte Tujuh Harta. Naga mewakili keluarga Guru Sogeng sendiri, yaitu klan Naga Petir Biru. Dan palu mewakili Palu Hautian dari sekte Hautian. Yang mana sekte Hautian ini mempunyai 2 dolu sekaligus yang mendominasi, yaitu 2 bersaudara Tang Xiao dan Tang Hou. Yang saat itu keberadaannya mampu membuat seluruh dunia spiritual menjadi bergetar. Dan kala itu, rumor mengatakan jika Tang Hou telah berhasil mencapai level 90 dan mampu mengalahkan 2 dolu yang mendominasi oleh kantor, yaitu Dolu Persik dan Dolu Hantu. Namun alasan Tang Hou bertarung dengan kedua dolu itu masih menjadi sebuah misteri dan menjadi rahasia antara sekte Hautian dengan kantor. Kemudian Guru Sogeng memberitahukan jika Tang Hou tidak benar-benar meninggalkan Tangsan karena keberadaan Tang Hou sangatlah tak terduga dan tidak menutup kemungkinan jika Tang Hou selalu memperhatikan Tangsan, satu-satunya putra yang ia cintai. Lalu Guru Sogeng menceritakan yang ketika itu menjadi hari terburuk bagi Guru Zhao Ji setelah ia mengetes Tangsan dengan ketidaksabarannya.
Dan seperti yang Flander katakan, ketika di malam harinya tiba-tiba muncul seorang berpakaian hitam, datang mengajar guru Zauji hanya dengan tangan kosong, atau tanpa menggunakan senjata spiritual sama sekali. Namun sampai mengakibatkan Zauji dibuat babak belur dan bengkak pada hatinya. Dan orang itu tak lain adalah Tang Hou, ayahnya Tang San. Dan bukan tanpa alasan Tang Hou meninggalkan Tang San, sebab sebenarnya Tang Hou khawatir jika keberadaannya memengaruhi kultivasi Tang San, dan ia juga tidak menginginkan setelah bertemu dengan Tang San, ia tak dapat lagi pergi meninggalkannya, karena kepergiannya itu tak lain juga karena masih mempunyai urusan penting yang harus ia selesaikan. Dan Tang San masih mempunyai dua hal yang ingin ia ketahui, karena sampai saat ini Tang San belum mengetahui sosok dari ibunya sendiri. Namun Guru Xiaogeng tidaklah mengetahui tentang ibunya karena identitas ibunya itu sangatlah misterius, sehingga hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya. Dan dengan adanya rumput perak biru di tangan Tang San, itu menandakan jika ibunya bukanlah dari 7 klan besar. Dan sampai saat ini rumput perak biru masih dianggap tidak berguna. Namun lain halnya dengan rumput perak biru Tang San yang sangat istimewa. Kemudian Tang San menanyakan alasan Guru Xiaogeng dan ayahnya yang melarangnya berkultivasi Palu Hautian. Jadi sebenarnya dengan mempunyai dua senjata spiritual ganda, Tang San mempunyai keuntungan besar, yaitu bisa berkultivasi dan memberikan cincin spiritual ke salah satu dari senjata tersebut, yang mana cincin spiritual ini mempunyai fungsi sebagai atribut senjata spiritual. Dan tentu keberadaannya difungsikan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan dari senjata spiritual itu sendiri. Dan semakin tinggi umur cincin roh, maka senjata spiritual yang menggunakannya pun juga akan mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sangat besar. Jadi sesuai dengan umur cincin spiritual yang digunakannya. Sehingga jika sekarang Tang San hanya berkultivasi rumput perak birunya, maka di saat rumput perak birunya telah mencapai tingkatan dolu, Tang San akan mempunyai kesempatan besar, yaitu bisa memberikan atribut cincin spiritual khusus yang berusia lebih dari 10.000 tahun ke senjata spiritual palunya, sehingga akan menjadikan senjata spiritual palunya itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sangat besar, sehingga nantinya diharapkan tak ada satupun dolu yang mampu menandinginya. Jadi hal itulah yang menjadi alasan Tang Hou dengan Guru Xiaogeng untuk sementara waktu melarang Tang San berkultivasi palu spiritualnya dan menunggu di waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan martial palunya itu menjadi sebuah senjata spiritual yang sangat istimewa dengan cincin spiritual terpilih yang mempunyai umur 10.000 ke atas. Namun Tang San selalu berpikir dewasa, ia tak sedikit pun merasa istimewa apalagi menyombongkan diri. Setelah mengetahui keluarganya berasal dari klan Hautian, salah satu dari 7 klan besar. Dan Tang San tetap lebih memilih hidup sederhana dengan tetap memakai identitas selamanya sebagai putra dari seorang pandai besi. Dan semua guru telah mempunyai rencana untuk meluluskan 7 Monster Strike dari akademi setelah mereka semua selesai mengikuti turnamen nanti. Dan tentunya hal itu karena mereka semua sangatlah berbakat dan sangat cepat dalam berkultivasi, sehingga mereka semua harus segera mencari lebih banyak lagi pengalaman di dunia luar yang sangatlah luas dan tak terbatas itu. Karena hanya di dunia luar lah tempat sebenarnya kekuatan dan kemampuan mereka diuji. Dan Guru Xiaogeng berharap mereka para 7 Monster Strike memperoleh kemajuan pesat sebelum turnamen dilaksanakan. Dan dari sini Tang San mulai mengkhawatirkan Xiao Wu jika ia tertinggal jauh oleh temannya. Mengingat hanya dialah yang tidak memakan bunga langka pemberian Tang San. Dan tanpa Tang San sadari, Xiao Wu telah mendengar itu semua dari luar soal kekhawatiran Tang San tentang peningkatan dirinya. Dan sehingga di malam harinya, dengan sengaja Xiao Wu mengajak Tang San bertemu untuk membuktikan dengan sparring jika potensinya tetaplah lebih unggul dan mampu mengimbangi semua temannya. Dan pertarungan itu membuat keduanya seakan telah kembali di masa lalu ketika awal pertemuan keduanya di saat masih menjadi bocil. Kemudian Xiao Wu meminta Tang San untuk menyisir rambutnya yang terlihat berantakan. Xiao Wu mengeluarkan sebuah sisir pemberian terakhir dari ibunya. Sebelum kini, keduanya harus berpisah. Tang San merapikan rambut Xiao Wu dengan sisir tersebut, sehingga hal itu mengingatkan Xiao Wu ketika dirinya masih kecil dan hidup bersama ibunya. Ibunya memberikan sisir itu sebagai kenang-kenangan untuk Xiao Wu. Karena ketika itu, Xiao Wu telah memutuskan pergi jauh untuk menuntut ilmu di kota. Dan dengan sisir itu, ibunya berharap suatu saat nanti Xiao Wu menemukan seorang pria sejati yang bersedia menyisir rambutnya. Dan kini Xiao Wu telah menemukan Tang San, seorang pria sejati dengan kesetiaan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Di pagi harinya, mereka semua berkumpul dan berencana akan pergi ke hutan Lori untuk mencari cincin spiritual yang sesuai dengan mereka. Singkat cerita, mereka semua telah berada di tengah hutan. Namun sampai malam hari tiba, mereka belum menemukan hewan spiritual yang cocok untuk mereka, sehingga mereka memutuskan untuk bermalam di hutan tersebut, dan sebagiannya lagi tetap berjaga di depan api unggun.
Dan terlihat Ninglorong telah merencanakan sesuatu untuk mengerjain mereka berdua. Dengan sengaja, Ninglorong menyisakan tempat tidur untuk Xiaowu, supaya Xiaowu bisa berdekatan dengan Tansan. Sedangkan di tendanya, Guru Flander juga menyisakan dua tempat tidur untuk Shogun dengan Erlong, sehingga membuat mereka berdua terpaksa harus tidur berdampingan. Di saat mereka semua akan terlelap, tiba-tiba datang binatang spiritual menyerang tenda, dan mereka semua pun langsung bersiap sesuai tugasnya masing-masing. Dan tak terduga, hal itu bertepatan dengan Guru Erlong dan Xiaogang yang sedang mengungkapkan kesedihannya. Sehingga hal itu mengakibatkan Guru Erlong merasa terganggu dan langsung keluar dengan penuh kemarahan. Erlong terlihat sangat marah dan mengeluarkan kemampuannya dengan sangat berlebihan hanya untuk membunuh binatang spiritual itu. Dan hewan itu adalah Raja Bumi yang mempunyai kemampuan api larva dan telah mencapai umur 4.500 tahun lebih. Sehingga karena hal itu, cincin spiritualnya sangatlah cocok untuk kemampuan Mangunjun. Dan mereka semua pun sangat terpukau melihat kemampuan dari Guru Erlong. Guru Erlong mengeluarkan kemampuan ketujuhnya, yang padahal tak seharusnya ia sampai menggunakan kemampuan tingginya itu. Dan dengan kemarahannya, Guru Erlong terus mengajar binatang tersebut. Dan terlihat Guru Xiaogang terlihat bersedih melihat kemarahan Erlong yang bermula ketika di dalam tenda bersamanya. Sebenarnya, Guru Erlong sangat mencintai Xiaogang, namun keduanya terhalang dengan garis keturunan. Dan Guru Erlong terus mengajar binatang itu tanpa henti, sampai membuat hewan itu tak lagi mempunyai kesempatan untuk menyerang. Sampai pada akhirnya hewan itu pun telah dapat dilumpuhkan, dan tak berdaya lagi setelah merasakan kemarahan dari naga betina Guru Erlong yang begitu sangat dahsyat kekuatannya. Dan terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.